Sang Nabi. Bagi pasangan suami istri yang pernah ada di muka bumi ini, kehadiran sang buah hati merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Kedatangannya dielu-elukan, impian-impiannya adalah harapan, dan tuntutan-tuntutannya merupakan perjuangan indah bagi orang tua. Tangisnya adalah hiasan manis kehampaan rumah tangga, dan senyumnya ialah hiburan pengusir lara. Dialah penerus cita-cita yang belum sempat dirampungkan orang tuanya. Tanpa kehadiran si buah hati, hampalah hidup ini. 9 bulan sudah Aminah mengandung buah kasih sayangnya dengan Abdullah. Selama itu pula menantu Abdul Muthalib ini melewati hari-hari indah bersama putranya yang masih berada dalam kandungan. Memang si jabang bayi masih bersembunyi dalam rahimnya, namun Aminah benar-benar telah jatuh cinta padanya. Beliau telah siap sedia untuk menyerahkan hidup dan matinya untuk melindunginya. Kini pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kebahagiaan istri mendiang Abdullah ini. Dengan dibantu Asy-Syifa, Aminah melahirkan putra pertamanya. Wafatnya Abdullah adalah pukulan telak yang harus ia panggul. Semua itu kini terbayar lunas. Segala duka lara yang menderanya lenyap ditelan banjir bahagia. Senyumnya mengembang kembali karena kini ia menjadi seorang ibu. Malam itu Aminah tenggelam dalam kebahagiaan, dan beliau segera memerintahkan seorang untuk memberitahu Abdul Muthalib, "Wahai ayah, engkau telah dianugerahi cucu. Datang dan lihatlah dia." Cukup ringkas pesan yang dikirimkan Aminah, namun begitu hebat dampaknya bagi Abdul Muthalib. Baginya berita yang dikirimkan oleh menantunya itu adalah sederetan puisi kebahagiaan, menggerus kesedihan atas meninggalnya Abdullah putra kesayangannya, dan menggantinya dengan secawan harapan. Seolah tak ingin berlama-lama, beliau bergegas menuju tempat Aminah. Sesampainya di sana, digendongnya cucu barunya itu untuk beliau bawa ke Ka'bah. Malam yang begitu tenang, dengan selambu hitamnya menjadi saksi keceriaan pemuka Quraisy itu. Jalan tandus berkuning-kuningan yang membujur kaku mengantarkan Abdul Muthalib menuju bangunan suci negeri Arabia itu. Di hadapan bangunan Ibrahim dan Ismail yang berdiri kokoh, beliau tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur pada Allah. Dalam khidmat doanya, sebuah nama terbesit dalam hati. Muhammad, itulah nama yang disematkan pada cucu kesayangannya yang digendongnya. Seluruh keluarga besar Quraisy menyambut gembira kelahiran putra Abdullah yang yatim ini. Bahkan Abu Lahab, karena saking bahagianya ketika mendengar keponakannya lahir, ia langsung memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Kebahagiaan itu makin terasa terutama oleh Aminah ketika seorang Yahudi datang menengok. Dengan diantar beberapa orang lelaki Mekah, ia memasuki rumah Aminah dan memohon agar memperkenankan melihat putranya yang baru saja lahir. Begitu melihat putra Aminah, ia langsung jatuh pingsan. Semua yang ada di tempat tersebut mengupayakan berbagai cara agar ia segera siuman. Sebelum datang ke rumah Aminah, lelaki Yahudi ini telah mendatangi kerumunan beberapa orang Mekah yang tengah duduk-duduk di tengah kota. Keasikan mereka membicarakan perjalanan dagang, minuman keras, dan romantika cinta terpaksa putus karena kedatangan pedagang Yahudi itu. Mulutnya meracau tentang kelahiran seorang nabi yang ia yakini kelak akan menjadi seorang nabi. "Wahai kaum Quraisy, malam ini adalah, apakah ada di antara kalian yang melahirkan seorang anak?"
Kami tidak tahu, jawab mereka tengah duduk santai. Perhatikanlah ucapanku. Malam ini telah lahir seorang nabi akhir zaman. Di antara ketiaknya terdapat tanda kenabian yang ditumbuhi beberapa rambut seperti surai kuda. Ia tidak akan pernah terlahir dua kali. Pesannya pada semua yang ada di tempat itu. Masyarakat Mekah yang telah lama hanyut dengan penyembahan berhalanya itu tidak begitu tertarik dengan kata-kata itu. Mereka telah puas dengan tuhan-tuhan batu dan kayunya. Lahir atau tidak seorang nabi bukanlah perbincangan menarik bagi penduduk Mekah. Yang terpenting adalah menjaga kelestarian Ka'bah dan hubungan baik dengan suku-suku sekitar. Dua hal inilah yang menjadi pegangan hidup penduduk Mekah. Beberapa tahun terakhir, Ka'bah menjadi magnet untuk menarik para peziarah, sementara hubungan dengan suku-suku sekitar untuk menjaga kerjasama dengan pedagang mereka. Pantas jika perkataan pedagang Yahudi itu hanya jadi angin lalu, lenyap begitu saja bersama angin gurun dan dilumat gelapnya malam. Tanggapan dingin yang diberikan penduduk Mekah membuat si Yahudi tidak betah berlama-lama di kedai itu. Ia segera melangkahkan kakinya, menyusuri jalan-jalan berdebu menuju rumahnya. Begitu pula beberapa orang yang tadinya ditemuinya, satu persatu mulai beranjak meninggalkan tempat tersebut, membiarkan begitu saja gelas-gelas bekas minuman dan berjalan menerobos dinginnya malam, membawa sedikit ingatan tentang bayi laki-laki yang diceritakan pedagang Yahudi. Ketika mereka sampai di rumah masing-masing, terdengarlah kabar bahwa Aminah menantu Abdul Muthalib telah melahirkan bayi laki-laki. Sejenak kelahiran putra Aminah memang terasa biasa, namun lain bagi beberapa orang yang tadi sempat berbincang-bincang dengan pedagang Yahudi itu. Kelahiran putra Aminah yang dibantu oleh Ashifa terasa sangat berarti, menyimpan satu misteri besar. Benarkah salah satu tetangga mereka akan melahirkan seorang nabi pemungkas? Begitu pedagang Yahudi itu sadar, ia langsung dicecar pertanyaannya. Celaka, apa yang kau lakukan? Demi Allah, sifat kenabian telah pergi dari Bani Israel. Wahai kaum Quraisy, berbahagialah kalian. Demi Allah, cepat atau lambat kalian akan berkuasa dengan kekuasaan yang didengar mulai dari timur hingga barat, jawabnya. Keesokan harinya, Abdul Muthalib melintasi tempat peribadatan pendeta Sa'is. Ia terkenal sangat tekun dan hari-harinya selalu dihabiskan untuk beribadah serta menelaah kitab-kitab kuno. Dari kitab-kitab yang dipegangnya inilah pendeta tersebut tahu bahwa hari ini adalah hari bertuah, hari kelahiran seorang nabi yang sangat dinantikan kaum Yahudi dan Nasrani, nabi penyempurna agama sebelumnya. Pagi itu Abdul Muthalib berjalan dengan penuh bahagia. Di depan tempat peribadatan pendeta, beliau bertemu dengan pendeta Sa'is. Siapakah nama Anda? Tanya sang pendeta. Abdul Muthalib, jawab pemuka Quraisy. Pendeta itu lalu mendekat dan berbisik pada Abdul Muthalib. Jadilah engkau kakek yang terbaik bagi cucumu yang telah aku ceritakan pada penduduk Mekah. Ia dilahirkan pada hari Senin pagi dan akan diutus pada hari Senin pula. Bukti apa yang aku ucapkan adalah anak itu sekarang sedang sakit dan akan sembuh setelah 3 hari. Jangan kau ceritakan hal ini pada siapapun, karena anak itu paling didengki oleh orang-orang Yahudi. Dia akan hidup sampai umur berapa? Tanya Abdul Muthalib. Jika ia diberi umur panjang, maka tidak akan sampai 70 tahun. Ia akan meninggal pada usia sekitar 62 atau 63 tahun, jawab Sa'is tenang dan mantap.
Pesan yang disampaikan pendeta Saiz kian menancapkan rasa sayang Abdul Muthalib pada putra Aminah yang telah ia beri nama Muhammad itu. Pada hari ke-7 kelahiran cucu barunya, Abdul Muthalib mengadakan walimatul khitan. Dalam hajatan ini beliau mengundang beberapa orang Quraisy. Daging kambing yang telah dihidangkan dan acara makan segera dilaksanakan. Di saat tengah menyantap hidangan, salah seorang tamu bertanya padanya, "Wahai Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu ini?" "Muhammad," jawab beliau. "Kenapa tidak engkau beri nama salah seorang dari kakek buyutmu?" lanjut Quraisy tadi. "Aku berharap kelak dia akan menjadi orang yang terpuji baik di langit maupun di bumi," jawab Abdul Muthalib. Ketika keluarga besar Abdul Muthalib bersuka cita atas lahirnya putra Abdullah, Persi Iran yang saat itu muncul sebagai salah satu raksasa dunia tengah muram. Mendung kesedihan menggelanyut rendah di petala langit negeri penyembah api ini. Api abadi yang selama ini menjadi sesembahan mereka padam. Padahal 1000 tahun sudah api sesembahan mereka tidak pernah mati. Sebuah danau yang tak pernah surut airnya tiba-tiba kering, menyisakan sampah dan ranting-ranting yang menengadah seolah memohon pada Tuhan agar airnya dikembalikan. Di waktu yang sama, kerajaan Kisra tiba-tiba berguncang dahsyat. 14 balkon istana roboh hingga membuat tempat istirahat raja terkoyak. Rangkaian kejadian aneh yang menimpa Persia membuat masyarakatnya resah, menciptakan mendung kesedihan hitam pekat. Keesokan harinya, Raja Kisra segera mengumpulkan punggawa kerajaan, memimpin sidang wajah-wajah penuh kegelisahan. Semua diam hanyut dan ketidaktahuan masing-masing. Keadaan makin muram ketika Mubizan, penasihat raja, menuturkan dan mentakwilkan mimpinya. Malam menyedihkan itu ia telah bermimpi melihat seekor unta liar memimpin sekawan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris. "Apa artinya semua ini, Mubizan?" tanya raja penuh dengan gundah gulana karena musibah yang mendera kerajaannya. "Sesuatu tengah terjadi di negeri Arabia ini, wahai baginda raja," jawab Mubizan. Hanya sebatas itu Mubizan mampu menerjemahkan mimpi buruknya. Sidang raja dan para punggawa kerajaan tidak menghasilkan apapun. Mubizan selaku penasihat raja merasa bertanggung jawab atas kebuntuan sidang muram itu. Atas perintah raja, ia segera mengirim surat pada An-Nu'man bin Munzir, seorang duta kerajaan Kisra yang ditempatkan di daerah Hiyarah, Irak. Isi dari surat itu adalah memerintahkan An-Nu'man agar segera mengirimkan seorang yang mampu menjawab semua keajaiban di kerajaan Kisra atau kejadian di kerajaan Kisra. Berkat petunjuk budak yang dikirimkan oleh Nu'man, jawaban atas serangkaian peristiwa duka itu akhirnya ditemukan dari seorang bijak bernama Satih, seorang pertapa yang fisiknya konon hanya seperti seonggok daging menempel pada sebatang kayu. Dari pertapa inilah diperoleh keterangan yang cukup mencengangkan. Kerajaan Kisra tidak akan bertahan lama lagi dan penguasa baru akan segera datang. Namun, siapakah yang akan meruntuhkan kerajaan adikuasa ini? Semua masih misteri. Sebelum agama Majusi muncul, di Persia telah berkembang ajaran Zoroaster, sebuah agama yang memberantas kepercayaan atas dewa mitra Yema dan Asya. Ketiga dewa ini pada awalnya menjadi sembahan masyarakat Persia. Dari sinilah kemudian muncul Zoroaster yang mengajarkan beberapa poin penting. Salah satu ajarannya adalah menuntun agar pengikutnya senantiasa menyembah Tuhan yang Esa, meninggalkan penyembahan terhadap berhala,
menghentikan pemujaan terhadap bintang-bintang dan kekuatan alam lainnya, mengajak manusia untuk mensucikan matahari dan api sebatas simbol kekuatan tunggal, namun bukan untuk dipertuhankan, memuliakan tanah, air, dan udara sebagai sumber yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Sepeninggal Zoroas, agama ini mulai kehilangan ruh. Ajarannya banyak yang diselewengkan. Kehidupan sosial masyarakat Persia selama dalam bayangan agama Zoroaster sangat memprihatinkan. Kemerosotan moral benar-benar terasa. Salah satu yang menunjukkan rendahnya agama ini adalah membenarkan seorang laki-laki menikahi muhrimnya sendiri. Bahkan di kalangan mereka berkembang pendapat bahwa seorang anak laki-laki diperbolehkan memuaskan nafsu ibunya. Apabila seorang suami meninggal dunia, maka ia lebih berhak mendapatkan istrinya adalah anaknya. Tak ayal ajaran ini dipraktekkan oleh raja mereka Yazdegerd II yang memerintah di abad ke-5 Masehi. Ia dengan terang-terangan menikahi putrinya sendiri, kemudian membunuhnya. Akhirnya muncullah agama Majusi, si penyembah api. Kemunculan agama Majusi rupanya tidak luput dari gejolak. Di waktu yang sama di Persia muncul ajaran-ajaran lain, di antaranya adalah Manawiyah yang dilahirkan oleh Mani. Agama yang dibawa oleh Mani ini merupakan hasil perpaduan antara ajaran Zoroaster dan Kristiani. Karena itulah oleh orang-orang yang masih setia pada ajaran Zoroaster, Mani dianggap sebagai orang murtad, menodai agama, dan penyebar ajaran yang sama sekali jauh dari kebenaran. Salah satu yang menjadi doktrin agama Manawiyah adalah adanya kekuatan ganda dalam segala sesuatu yang wujud. Dunia ini menurut mereka juga dikuasai oleh dua unsur, cahaya dan kegelapan. Cahaya sebagai simbol kebaikan dan kegelapan merupakan simbol kejahatan. Dari perpaduan kedua unsur inilah akhirnya muncul beberapa kejadian, materi dan makhluk hidup. Dari doktrin ini mereka menyimpulkan bahwa siapa saja yang ikut campur dalam perpanjangan penyatuan dua unsur tersebut diklaim sebagai orang tidak baik. Salah satu perbuatan yang mengarah pada hal itu adalah perkawinan. Untuk itulah dalam ajaran Manawiyah sangat dianjurkan untuk menjalani pertapaan atau kependetaan serta segala hal yang terkait dengan proses keturunan. Semua itu dilakukan demi mempercepat kehancuran alam ini dan memisahkan antara kegelapan dengan cahaya. Dalam beberapa waktu ajaran ini mendapat sambutan dari masyarakat Persia. Namun pada masa pemerintahan Raja Bahram anak Hormizd I, agama ini diberangus. Mani sebagai pendiri ajaran Markoniyah yang disebarkan pertama kali oleh Markizun. Namun seperti halnya agama pendahulunya, ajaran ini pun gagal menjalankan misinya yang akhirnya digantikan oleh agama Majusi. Berbagai agama yang muncul di Persia rupanya tidak mampu mengantarkan masyarakatnya ke tatanan kehidupan yang lebih baik. Di bawah tuntunan agama-agama tersebut, Persia justru terjebak dalam konflik berkepanjangan. Pertikaian, pertumpahan darah, dan perpecahan kerap terjadi baik di antara mereka sendiri maupun dengan negara lain. Di masa berkembangnya agama Majusi, keadaan juga kian parah. Para penyembah berhala itu sering melakukan penyerangan terhadap pengikut Al-Masih, Nasrani, dan merampas berbagai harta benda mereka. Akibatnya di sana sering terjadi kontrak senjata dengan Romawi yang merupakan pusat pengikut Al-Masih. Semua fenomena itu rupanya mendapat teguran dari Allah. Tepat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguncangkan negeri penyembah api itu dengan kelahiran Nabi terakhirnya. Dialah putra dari Aminah dan Abdullah,
Segala kejadian yang menimpa kerajaan Persia di malam itu menunjukkan keagungan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tanpa harus mendatangi negeri itu, beliau mampu memperingatkan penghuninya agar menyudahi kemusyrikan mereka.